Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's life everybody? How's life my beautiful students? How's life my handsome students? Safe and sound, yes. As I explained yesterday, when I ask you, how's life? You can answer safe and sound. What is the meaning? Sehat walafiat. Yeah. Okay. In this opportunity, I want to explain about hadas, but before I explain about this, I want to ask question about this to all of you. Is there anybody that has understood what is hadas? Please raise your hand. Ada yang tahu apa itu hadas? Angkat tangan kalian yang tahu. Oh, Fiani, what is hadas? Perkataan Nabi. Perkataan Nabi itu bukan hadas, tapi hadis. Ada lagi yang lain? Oh ya? Kakak? Percakapan. Percakapan itu bukan hadas, tapi muhadasa. It's different ya. Tapi gak apa-apa, udah berani jawab. Nah, hadas is divided into kinds of groups. Jadi hadas itu dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Untuk hadas besar nanti akan saya jelaskan, ya. Hadas besar akan Ustadz jelaskan di pertemuan yang lain setelah hadas kecil sudah diselesaikan. Jadi kita bahas dulu hadas kecil ya. Hadas kecil dibagi menjadi tiga. Buang air kecil, buang air besar, buang angin. Buang air kecil biasanya disebut dengan kencing. Buang air besar biasanya disebut dengan beol. Buang angin disebut dengan kentut. Nah, bagaimana cara mensucikan ketika kita itu buang air kecil, kencing atau buang air besar? Cukup disucikan, dibersihkan pakai air. Setelah teman-teman bersihkan pakai air, lalu teman-teman melakukan wudhu. Jadi ada dua prosesnya. Bersihkan dulu, baru lakukan wudhu. Tapi kalau buang angin gimana? Kalau buang angin, cukup teman-teman langsung kerjakan wudhu. Gitu ya. Nah, kenapa kok kita harus melakukan wudhu? Karena wudhu itu adalah the most important requirement before you do the salat. Jadi ini wudhu adalah sesuatu yang paling penting sebelum kalian mengerjakan salat. Ini menjadi syarat sahnya salat. Wudhunya gimana? Nah, hari ini kita akan bahas itu ya. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan tentang di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Repeat after me. Saya baca, habis itu teman-teman ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Abata. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah. Abata. Good boy. Idza kuntum ila sholati fansilu wujuhakum. Abata. Oh, it's amazing. فاغسلوا وجوهكم
arjulakum wa aydiyakum ilal marafiq. Abata. Wah, it's really nice. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Abata. Subhanallah, anak-anakku yang soleh soleha. Oke, apa sih maksud dari ayat ini? Di sini terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu. Jadi sebelum sholat, basuh terlebih dahulu wajah dan tanganmu, kedua tangan ya, sampai ke siku. Sini. Lalu sapulah kepalamu, kepala yang dimaksud ini rambut. Dan basuh kedua kakimu, kedua kaki dibasuh sampai ke kedua mata kaki. Masuk ya. Nah, ini adalah praktek wudu. Habis ini kita bahas secara lengkap. Ayo praktekkan wudu sesuai urutan. Oke. Nah, bagaimana mempraktekkan wudu sesuai Al-Quran dan hadis? Nah, ini yang pertama, ya kita praktek ya. Waktunya praktek yuk. Memulai wudhu dengan membaca basmalah sambil membasuh telapak tangan. Jadi mulai wudhu dengan cara gimana? Membaca basmalah. Ini misalnya ya, ada keran di sini, maka teman-teman baca basmalah sambil basuh telapak tangan. Basuh 3 kali. Ini masuk apa? Masuk sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu hal-hal yang dikerjakan, maka teman-teman mendapatkan pahala yang besar. Kalau teman-teman pengen mengumpulkan pahala yang besar sebesar gunung, sebesar langit, dunia dan seisinya, maka teman-teman harus sering-sering mengerjakan sunnah. Yang berikutnya apa? Berkumur-kumur. Ya, dilakukan 3 kali sambil membersihkan mulut. Nah, biar mulutnya nggak bau jengkol, biar mulutnya nggak bau sosis. Ya. Yang ketiga apa? Menghisap air ke hidung. Jadi hisap air ke hidung. Tapi jangan keras-keras. Karena nanti kalau menghisap air ke hidung terlalu keras, nanti teman-teman batuk, atau bersin. Ya. Cukup biasa saja. Supaya nggak ada upilnya. Sambil membersihkan lubang hidung, ya nggak tahu ya. Nah, 3 hal ini, baik membasuh tangan, ataupun membasuh berkumur-kumur, atau menghisap air ke hidung, itu masuk hal yang sunnah. Hal yang sunnah gimana tadi? Kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali. Yang keempat, membasuh muka dilakukan dari mulai tempat tumbuh rambut. Nah, yang berikutnya ini sudah masuk rukun. Kalau rukun gimana? Yang mendapatkan pahala, tapi hal ini juga menjadi suatu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Ini kewajiban. Gimana caranya membasuh muka? Sering kali loh, adik-adik SD itu sering kali salah di sini teman-teman. Gimana adik-adik maksudnya? Adik-adik itu kalau ketika sholat, ketika wudhu, itu yang dibasuh itu cuma hidungnya aja, atau cuma pipinya aja. Ini nggak boleh. Seluruh wajah ini harus kena. Mana batas wajah itu? Batas wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut. Ini yang paling sini ya. Mereka kadang beralasan, aku pakai kopiah Ustaz. Loh, tetap kalau pakai kopiah diangkat kopiahnya nggak ke atas. Atau kalau nggak gitu ditaruh dulu kopiahnya, dibuka dan ditaruh dulu kopiahnya. Gitu ya. Nah, jadi nggak ada alasan, tetap harus membasuh seluruh wajah. Caranya dari tempat, kalau di bagian atas ini dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, berarti sini. Tempat tumbuhnya rambut masuk harus kena, dagu juga harus kena. Gitu ya. Yang berikutnya apa? Dari batas telinga kanan sampai telinga kiri. Ini, batas telinga kanan itu mana? Ada tulang lunak ini loh. Tulang lunak yang sebelah sini. Nah, sampai tulang lunak yang sebelah kiri. Nah, ini. Jadi kena semuanya ya. Jadi batuk, bagian pipi, hidung, dagu, semuanya, mata itu harus kena semuanya. Saya dipahami ya? Nah, lalu jangan lupa teman-teman ketika membasuh muka itu harus niat, disertai dengan niat. Apa niatnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari
fardhon lillahi ta'ala. Ayo, repeat after me supaya teman-teman ingat. Nawaitul wudu'a abata. Oke, li raf'il hadasil asghari abata. Oke, fardhon lillahi ta'ala abata. Oke, cok. Nah, apa sih artinya di sini? Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu artinya. Lah, niat ini teman-teman harus, ini catatan di bawah ya, niat dilakukan ketika membasuh muka. Jadi harus bersamaan dengan ketika teman-teman membasuh muka. Jadi gak boleh teman-teman niat, ya, gak boleh teman-teman niat terlebih dahulu nawaitul wudu ali rafil hadasi ketika kumur-kumur atau ketika basuh telapak tangan, gak boleh. Tapi harus bersamaan. Ketika air membasuh muka, nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ini dalam hati. Gitu ya. Jadi itu nih. 1, 2, 3, 4 sudah kita pelajari bersama. Kita lanjutkan yang berikutnya. Yang kelima, urutan yang kelima. Untuk urutan yang kelima apa? Membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi setelah membasuh muka, habis itu membasuh kedua tangan sampai siku. Dari kedua tangan. Semuanya ini ya. Ini harus kena semuanya. Sampai siku. Siku masuk hitungan. Jadi harus dibasuh juga. Lah, membasuh kedua tangan sampai siku ini masuk rukun. Ingat-ingat tadi. Kalau sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan nggak dapat pahala. Tapi kalau rukun gimana? Dilakukan wajib dilakukan. Dapat pahala, ya tentunya dong dapat pahala. Kalau nggak dilakukan nggak sah wudunya. Jadi teman-teman ingat-ingat, ada yang wudunya itu cuma bagian pergelangan tangannya aja. Ada yang sampai sini, nggak boleh. Harus sampai siku. Dilakukan 3 kali, ini yang sunnah. Jadi kalau 1 kali nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman pengen mendapatkan pahala yang besar, maka silakan lakukan 3 kali. Yang berikutnya, mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala yang dimaksud adalah rambut. Jadi teman-teman silakan usap bagian rambut. Oh, aku takut kopiahku basah semua. Gimana, Ustaz? Kalau takut kopiahnya basah semuanya, udah tinggal basahkan aja kayak gini. Usap, ya, tangan kalian basahkan dulu, habis itu usap. Udah cukup. Ini rukun. Yang penting wajib dilakukan. Sebagian kepala nggak ada masalah. Tetapi dilakukan 3 kali. Ini sunnah. Kalau dilakukan 3 kali itu sunnah. Apalagi kalau semakin diperbanyak sunnahnya, aku pengen banyak dapat pahala selangit. Maka silakan teman-teman tambahkan lagi di sini. Di seluruh bagian kepala dari depan sampai belakang. Jadi misalnya ya, wudu ya, habis itu di bagian dari depan sampai belakang. Ini kena semua, dibasuh semuanya. 3 kali. Gitu ya. Nah, ini sunnah supaya teman-teman semua semakin banyak pahala yang didapat. Yang penting wajib dilakukan sebagian upaya. Yang ketujuh, ini sunnah. Mengusap kedua telinga, itu sunnah. Mengusap kedua telinga. Nah, itu. Kedua telinga, dengan memasukkan kedua jari telunjuk. Caranya gimana? Ini 2 jari telunjuk ya. 2 jari telunjuk itu dimasukkan ke bagian dalam kuping maksudnya, dalam telinga. Nah, ya, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Setelah dimasukkan di mana? Mengusap bagian luar dengan ibu jari. Bagian luarnya ini, bagian luar telinga ini, usap dengan ibu jari. Kan gini, Bang. Gini ya. Masuk, habis itu usap dengan ibu jari. Nah, bersamaan ini. Ambil air lagi, habis itu masuk, habis itu langsung tarik ke atas. Nah, ambil air lagi, masuk, habis itu tarik ke atas. Gitu ya.
3 kali. Itu sunnah semuanya. Tambah banyak teman-teman melakukan kesunahan-kesunahan, semakin banyak pahala-pahala yang teman-teman dapat, adik-adik dapat. Yang ke-8, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini sampai mata kaki, berarti sampai sini ya. Ini rukun, wajib berarti ya dilakukan. Dapat pahala, sekaligus ini wajib. Kalau nggak dilakukan, maka teman-teman dosa. Atau kalau nggak dilakukan, teman-teman nggak sah wudhunya. Dilakukan 3 kali, dilakukan sekali nggak apa-apa, tapi nggak sunnah, nggak dapat pahala. Kalau pengen banyak dapat pahala, maka dilakukan 3 kali. Terakhir, wudhu diakhiri dengan membaca doa. Ini bagian sunnah. Semakin banyak sunnah-sunnah yang teman-teman, yang adik-adik kerjakan, semakin banyak adik-adik pahala-pahala yang adik-adik kumpulkan. Nah, ada catatan penting nih. Catatan pentingnya apa? Wudhu harus dilakukan secara berurutan. Jadi ini harus berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak boleh dibolak-balik. Aku pengen tangan dulu, aku pengen mengerjakan kaki dulu, aku pengen mengerjakan kepala dulu. Nggak boleh. Harus berurutan. Ingat, kalau nggak berurutan nggak sah. Yang berikutnya apa? Harus terus-menerus. Nggak boleh berhenti-berhenti. Misalnya nih, mau sholat duhur, jam 10 udah wudhu, tapi wudhu bagian bagian wajahnya aja. Habis itu sisanya nanti ketika duhur. Nggak boleh. Harus. Kalau udah wudhu, maka itu harus diselesaikan sampai akhir. Gitu ya. Jadi inilah fungsinya wudhu. Teman-teman, kita belajar dari wudhu. Kalau mengerjakan sesuatu, jangan berhenti-berhenti, tapi kita selesaikan sampai selesai. Gitu ya. Ya. Nah, tadi doa nih yang terakhir. Doa itu sunnah. Aku pengen mendapatkan banyak pahala. Doanya gimana? Ayo ulangi bersama-sama yuk. Saya yakin adik-adik sudah pernah mendengarkan ini. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Abada. Oke, good. Wahdahu la syarikalah. Abada. Repeat after me. Terus wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abada. Good job. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Abada. Waj'alni minal mutatahhirin. Abada. Mantap. Waj'alni min ibadikas sholihin. Abada. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini artinya satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusan Allah, utusannya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang suci. Dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambanya yang soleh. Ini arti dari doa ini. Keren ya artinya ya. Jadi enak. Cuma baca kayak gini, udah dapat pahala segede gunung. Gitu ya. Oke. Hari ini kita lanjut ke game. Siap main game? Siap main game gak? Oke, kalau siap main game, silakan kita buat kelompok. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Kita main game. Oke? Are you ready? Go! Time to play game. Are you ready? Without enthusiastic answer, the game will not be played. Are you ready? Yes. Jawaban harus semangat. Okay. The game is started from now. But I wanna explain one clue. Ada clue
di game itu. Apa itu? Catatan penting sebelum wudhu harus dilakukan secara berurutan dan terus menerus. Ini catatan penting sebelum. Oke ya, ini clue-nya. Remember that. Sudah saya bagi beberapa kelompok, kelompok Doraemon, bla 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 bla, kelompok Upin Ipin, bla 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 bla, kelompok SpongeBob, bla 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 bla, kelompok Masa ini Bear, bla bla bla. Sudah, maka siap-siap kelompok nggak boleh nyontek, ya. When you cheat, ya, maka apa hukumannya? You will get punishment. Apa hukumannya itu? Disqualified, keluar, nggak boleh main game, tetap di kelas tadi. Oke ya, tetap di kelas, nggak boleh main game. Nah, kita main game. Gamenya gampang, tinggal teman-teman lihat saja game acak ini, lalu tentukan ini harus berurutan 1 sampai 9. Ingat, 1 sampai 9 ini harus berurutan. Oke, game acak. Ini sudah saya acak gambarnya. Teman-teman tinggal diskusikan sama kelompok kira-kira mana yang perlu diacak nanti. Sudah? Jadi yang maju ke depan itu adalah perwakilan. Thank you for your attention. Thank you for your participation. Thank you for your coming. And see you next time. I do apologize for my mistake. Before I close this meeting today, let's close by reciting, praying together. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.